Jadi, apakah series yang satu ini layak dikatakan sebagai series animasi terbaik sepanjang masa? Ya, kalau kata para fans-fansnya yang barbar itu udah pasti iya. Tapi buat gue pribadi, sorry to say, masih jauh dari kata terbaik. Menurut gue nomor satu masih dipegang sama Avatar The Last Airbender. Tidak tergoyahkan sampai sekarang pun. Menurut gue series kayak Blue Eye Samurai yang ada di tahun kemarin aja masih lebih bagus gitu daripada Arcane. Bahkan kalau kalian tanya sama gue, apakah series ini layak masuk di top 10 series animasi terbaik sepanjang masa? Menurut gue juga masih harus dipikirin ulang gitu. Harus gue data ulang. Karena kandidatnya masih terlalu banyak yang lebih bagus secara cerita. Meskipun ya harus saya akui kalau kita ngomongin secara visual toh, secara animasi toh, jadi kalau kalian belum pernah menyentuh sama sekali series yang satu ini, please, I'm begging, lu wajib nonton review gua kali ini dari awal sampai habis. Karena memang review kali ini gua akan bikin sebisa mungkin double target review. Jadi buat kalian yang belum nonton season keduanya atau bahkan belum nonton series Arcane ini sama sekali, gua akan mencoba untuk racunin kalian nyobain nonton series yang satu ini. Tapi buat kalian juga yang udah nonton sampai selesai, gua akan kasih tahu experience gua, kira-kira gambaran besar ketika nonton series ini dan kritikan apa aja yang bakal gue sampaikan mengenai series ini. Let's go. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita masuk di segmen review. Buat kalian yang masih nanyain nonton series ini di mana, di Netflix ya. Totalnya ada 9 episode dan gua akan selalu mengingatkan tanpa bosan-bosan buat kalian yang masih nontonnya bajakan, please stop it. Get some help. Terutama buat kalian yang sebenarnya masih punya duit gitu ya, tapi masih aja nontonnya bajakan, ya tolonglah, lu udah dikasih series dengan kualitas kayak beginian, lu masih nonton bajakan, gua nggak habis pikir sih. Apa susahnya gitu buat lu pada yang udah punya duit cuman ngeluarin 50 ribuan gitu per bulan, oh dapet tontonan yang bisa bikin mata lu kayak puas mampus, horny karena saking gilanya secara visual animasi, terutama di season kedua itu menurut gua eskalasinya dibandingkan season pertama jauh meningkat lagi. Dan ya gue nggak heran lagi kalau misalnya series Arcane ini adalah series animasi dengan budget tertinggi sepanjang masa dengan total 250 juta US dollar. Dan yang bikin gue kaget itu sama-sama film Red One anjing. Yang kemarin gue baru bahas, dengan total ya hampir 2 jam lu dapet tontonan Dwayne The Rock Johnson yang mukanya kayak begituan doang. Who's with Red? Lu compare sama series ini yang totalnya 18 episode yang bikin fans-fansnya udah kayak orang gila semuanya, langsung teror komen gua di DM Instagram lah, di komen TikTok, di komen shorts, komen video panjang. Ya, di semua platform sosial media gua di teror bang bahas Arcane itu. Ya, segila itu series yang satu ini dengan budget yang sama-sama Red One ya. Ya, gua nggak ngerti lagi. My turn. Dan yang bikin gue seneng banget sama series ini, karena series ini kan sebenarnya adaptasi dari game MOBA ya, LOL, League of Legends. Dan gue nggak pernah main gamenya sama sekali. Jadi pas series Arcane ini keluar pertama kali ya, gue nggak ada ketertarikan di saat orang-orang kayak booming gitu, nge-trending, semua orang kayak nonton kayak, oh, ini series terbaik gitu kan. Kayak gue kayak nggak terlalu peduli lah, karena gue takut nggak ngerti sama sekali gitu. Gue takut nggak paham karena gue nggak tahu gamenya. Tapi ada satu teman gue ya yang berhasil convincing gue untuk nonton waktu itu. Katanya nggak terlalu ada koneksi yang signifikan dan ya lu nggak perlu main game dulu buat ngertiin cerita. Jadi kayak ini berdiri sendiri aja. Dan bener aja gitu ketika gue nonton season pertama kayak anjing keren banget. Jadi ya gue sangat-sangat menyarankan buat kalian yang sama sekali nggak ngerti mengenai LOL ya nonton aja sama kayak gue. Ya gue testimoninya kalian lah. Selalu seperti itu kan. Di review Ngelantur ya gue udah ibarat tamengnya kalian lah nih. Lu pakai Ngelantur lu. Udahlah lu makan dulu bang. Lu keracunan ya lu yang mati lah.
Bahkan untuk season keduanya sekalipun yang baru tayang dan baru gue selesai kemarin nonton maraton gitu sampai 9 episode. Ya menurut gue ceritanya memang makin kompleks ya. Banyak hal yang memang kurang dijelasin, nanti itu akan gue kritik di bagian situ. Cuman tetap aja masih enak banget untuk diikutin gitu. Tanpa lu main game LOL, lu masih bisa memahami cerita ini sebagai satu kesatuan yang sangat-sangat indah gitu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan season kedua jauh lebih dalam lagi, karena memang pas season 1 Arcane tayang itu ngelantur belum lahir ya. Jadi gue belum pernah review Arcane dan banyak yang nanyain ke gue. Ya gue akan bahas secara singkat ini opini gue mengenai season 1 Arcane tuh gimana gitu. Ya lu pada harusnya udah tahu lah pendapat orang-orang mengenai Arcane season pertama tuh kayak gimana gitu. Orang-orang kayak udah gila, mendewa-dewakan Arcane. Makanya banyak juga yang bilang ini series animasi terbaik sepanjang masa. Ya jujur menurut gue mereka yang bilang kayak gitu tuh ngelihat dari segi visualnya aja. Ataupun kalau misalnya mereka bilang dari segi plot itu indah banget, itu bagus banget, ya mungkin mereka belum nonton seri-series lain yang jauh lebih bagus lagi secara plot cerita. Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin secara visual, udahlah gue angkat tangan lah. Ini menurut gue yang terbaik gitu. Breakthrough lah. Gak ada sebelum series Arcane keluar ini series yang pakai pendekatan visual yang seperti ini, sekompleks ini, seindah ini, dengan musik yang selalu on point, scoring yang selalu pas, scene yang selalu epic. Menurut gue nggak ada sih. Tapi jadi masalah dari dulu ketika orang tanya gue, "Bang, pendapat lu gimana bang?" Selalu setiap live pasti, "Arcane season 1 gimana bang pendapat lu?" Menurut gue selalu sama dan nggak pernah tergoyahkan pendapat gue. Arcane season 1 itu masalah selalu di pacing. Fasenya kecepetan. Terlalu banyak scene yang buru-buru, terlalu banyak scene yang gak jelas, yang benar-benar sekedar cuman lewat begitu aja, padahal scene-nya penting gitu. Scene yang harusnya bisa dibikin dramatik gitu ya. Scene yang harus dibikin lebih pelan lagi, bisa dibikin lebih emosional lagi, tapi dibikin kayak di rush. Karena memang season pertama cuma 9 episode. Dan gua rasa season pertama itu harusnya bisa dibikin jadi 2 season. Baru lebih enak menurut gue. Ya secara premis cerita memang simple. Ngomongin dua latar tempat yang menjadi pusat konflik. Yang pertama ada Piltover, yang kedua ada Zaun. Ya, Piltover itu kota yang lebih makmur, yang lebih modern. Sedangkan yang Downside yang bawah itu yang tertindas itu namanya Zaun. Nah, fokus karakter utama kita justru berlokasi dari Zaun dulu nih. Dimana menceritakan dua kakak beradik. Yang satu namanya Vi, kakaknya, ya, dia punya dede namanya Powder. Dari yang awalnya hubungan mereka baik-baik aja, tapi karena satu konflik di season pertama, mereka harus terpisah dan ya jadi musuhan gitu ya. Ibaratnya protagonis awalnya hero-nya mungkin si Vi gitu ya, si Powder ini jadi sosok antagonisnya yang namanya jadi Jinx gitu, dirubah namanya. Nah, di akhir season pertama, si Jinx itu kan ngebazoka ruang rapat council ya. Sampai semuanya baik yang mati, dan itu stop di season pertama tuh, itu endingnya. Baru kita masuk di season kedua gitu. Dan ya dari yang konfliknya, skala konfliknya menurut gue jauh lebih ringan ya di season pertama. Lebih fokus ke kakak beradik gitu. Hubungannya memang enak banget. Kenapa bisa emosional? Karena memang ya mengenai dua orang ini aja, kakak beradik, yang memang dibungkus lagi dengan intrik politik antar kedua lokasi kota ini, Zaun dan Piltover. Itu aja sebenarnya. Jauh lebih terfokus gitu. Meskipun sebenarnya bisa di-expand jadi 2 season menurut gue. Nah, kita masuk ke season kedua. Nah, menurut gue ini, kalau misalnya tadi season pertama harusnya dibikin 2 season, season kedua ya, ini harusnya bisa dibikin 3 atau 4 season anjing. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena dari konflik yang harusnya cuman ya kakak beradik dengan dibungkus intrik politik, sekarang jadi skalanya ditingkatkan lagi. Terlalu banyak yang pengen diceritain. Lu perhatiin deh, itu subplotnya ya. Jadi kalau dalam series atau film selalu ada yang namanya plot cerita, plot utama. Nah, dari plot ini kan ada cabangnya lagi, ada subplotnya lagi. Nah, kalau di series Arcane season 2 ini subplotnya buset. Itu banyak banget. Setiap karakter punya ceritanya masing-masing. Dan itu dipaksa, dirangkum, dirap dalam total 9 episode doang. Jadi lu bayangin aja, lu nonton udah pasti puyeng mampus. Dan inilah sebenarnya yang jadi fatal di season kedua. Jadi kalau orang mendewa-dewakan season kedua ini bagus banget, secara visual gue akuin meningkat jauh dibandingkan yang pertama. Makin gila, nanti gue pengen bahas scene-scene yang bisa bikin gue merinding bulu kuduku. Berapa kali gue sampai termangap-mangap nonton season kedua ini. Tapi secara progres karakternya, setiap karakter yang punya subplot ini masing-masing kayak banyak banget yang gak diselesain. Contoh misalnya si Jinx ya. Si Jinx itu kan dari season pertama dia udah kayak diplot kayak dibenci sama semua orang gitu. Mau di Zaun, mau di Piltover, kayak semua orang kayak nggak suka banget sama Jinx. Tapi di season kedua entah kenapa tiba-tiba dia jadi simbol perlawanan. Gua nggak paham. Gua ngerti sebenarnya cerita dari season kedua ini mau ke arah mana, paham. Tapi kurang pembangunannya aja sebenarnya. Kita butuh scene lebih yang memperlihatkan kenapa rakyat mulai
pelan-pelan jadi simpati sama si Jinx ini. Kenapa mereka pelan-pelan melihat Jinx ini malah jadi sosok pahlawan buat mereka. Itu scene nggak diperlihatkan sama sekali. Tiba-tiba aja mereka udah tepok pundaknya si Jinx gitu, kayak oh anjing kok tiba-tiba udah punya fans banyak nih si Jinx gitu. Atau si Vi yang entah kenapa di season kedua ini malah jadi salah satu karakter yang paling gue benci, yang paling bikin gue kesel gitu sama karakter. Kenapa? Karena karakter pelin-pelan mampus. Kayak di awal-awal dia udah komit gitu. Oh adek gue si Powder udah nggak ada, Powder udah mati, yang tersisa tinggal si Jinx, si psikopat ini gitu kan. Udah komit, udah pede gitu. Dari yang awalnya kayak benci sama Enforcer, dia jadi Enforcer. Oke. Tiba-tiba cuman gara-gara satu scene yang menurut gue recehan mampus gitu, sebenarnya bisa diakalin, harusnya nggak begitu kalau di kehidupan nyata. Tapi yang terjadi malah gara-gara scene itu si Vi jadi galau lagi, ditinggalin lagi sama si Caitlyn gitu. Hubungannya kepisah lagi, terus nangis-nangis lagi, salah pergaulan, mabok-mabokan, bla bla bla. Terus nanti ketemu adenya, terus dikasih subplot mengenai sosok ayahnya, terus mereka temenan lagi, terus habis itu nanti ditinggalin lagi, nangis lagi, galau lagi, terus di penjara didatengin sama si Caitlyn, terus nanti digoda dikit sama si Caitlyn, masuk kelasin LGBT gitu, mantap-mantap lah di penjara, kayak apa banget sih? Banyak karakter yang tiba-tiba berubah secara cepat, kayak misalnya si Caitlyn tadi gitu. Dari yang awalnya udah kesel sama si Jinx, terus udah kesel sama si Vi, merasa si Vi, udahlah lu kayaknya emang nggak bisa gue percayain lagi gitu. Terus tiba-tiba malah digodain di penjara, terus dia dijadiin boneka puppet sama si Ambessa, terus dia malah ngehianatin si Ambessa. Kayak karakternya terlalu cepat gitu, transisinya terlalu aneh. Terus nanti tiba-tiba ada kekuatan magic Black Rose lah, kayak what the hell is this man? Gue ya lagi-lagi gue bukan player LOL. Mungkin buat kalian yang udah main League of Legends pasti ngerti. Kayak misalnya subplotnya si Victor deh gitu ya. Nah ini mungkin gue akan mulai masuk ke spoiler yang tipis-tipis gitu. Jadi ya kalau kalian yang nggak mau kena spoiler sama sekali ya mending lu skip dulu, lu nonton dulu seriesnya baru balik lagi ke video gue. Nah ya subplot si Victor ini menurut gue juga sangat-sangat bermasalah ya. Lu bayangin aja, dia baru sembuh nih di awal-awal episode ya, baru keluar, baru bisa jalan lagi normal, tubuhnya udah tergabung dengan Hextech, dan entah tiba-tiba dia jadi nabi gitu ya, jadi nabi nyembuh-nyembuhin orang, jadi kayak Yesus gitu kan, bisa nyembuh-nyembuhin orang, punya banyak pengikut. Terus lu bayangin ya, hanya dalam 9 episode doang, dari yang awalnya sembuh berubah jadi nabi, tiba-tiba jadi Madara aja. Madara cowok di bagian akhir kan, lu kan aneh banget menurut gue loh. Kayak tiba-tiba jadi Madara, sosok anti villain yang selalu dengan konsep anti humanisme ya. Lu bisa perhatiin lah, semua anti villain kan selalu konsepnya anti humanisme ya. Ya sebenarnya pengen menolong umat manusia tapi dengan cara anti humanisme karena nggak percaya sama manusia. Itu udah hal yang lumrah lah, kayak udah banyak banget cerita kayak beginian. Jadi kalau misalkan lagi-lagi kan gue udah bilang, kalau kalian bilang Arcane tuh bagus banget secara cerita, sebenarnya ya kalian belum nonton aja series lain yang sebenarnya punya plot yang udah lebih dulu ada sebelum Arcane gitu. Ya bukan series yang jelek secara cerita, tapi maksudnya nggak spesial-spesial amat. Nah, yang jadi masalah lebih ke progres ceritanya aja nih. Karakternya si Victor ini kan penting banget gitu. Kayak progres karakternya dia terlalu cepet. 9 episode tuh bayangin, dari yang sembuh awalnya tiba-tiba jadi anti villain, jadi Madara di bagian akhir sih kayak terlalu cepet. Dan bedanya cuma kalau Madara nggak berhasil kena Konoha no Jutsu Naruto, malah digantikan sama villain baru Kaguya yang menurut gua nggak perlu sama sekali itu. Dan kalau di series ini si Victor ini kena Konoha no Jutsu, bedanya itu doang. Tapi sama-sama pada akhirnya pakai Konoha no Jutsu juga gitu. Tapi jujur gue tetap suka dialog-dialognya tuh. Banyak banget line yang bagus banget di series ini. Kayak contohnya ketika si Jace itu lagi Konoha no Jutsu ke si Victor ya, terus dia bilang manusia itu memang gak sempurna gitu. Tapi ketidaksempurnaan itu yang menjadikan manusia itu indah gitu kan. Kayak ada kata-kata seperti itu, kayak ya ini lagi-lagi entah kenapa ya, coba kalian ingetin ke gua series atau film apa yang pakai plot kayak gini. Cuma udah banyak banget sumpah. Gue ngerasa udah sering banget gue nonton kayak gini, cuman ya bagus gitu. Gue suka banget ya plot-plot humanisme gini ya, tetap menarik sih. Nah tapi ada satu subplot yang gue bener-bener suka banget. Kenapa? Karena disediain satu episode khusus untuk subplot ini doang. Bisa tebak siapa? Subplotnya Echo. Jadi ada cerita di mana si Echo ini masuk ke universe yang lain, di mana universe di situ sangat-sangat damai, kehidupannya berbeda karena Hextech itu nggak pernah ditemukan di situ. Jadi biang masalahnya emang Hextech sih sebenarnya. Nah dia ketemu sama si Powder alias Jinx yang di universe itu jadi anak yang baik. Dan gue inget banget itu kan episode 7 ya. Jadi bener-bener satu episode full mengenai kehidupan Echo di universe lain. Dan hasilnya apa? Hasilnya jadi perfect. Jadi rapi banget, penulisannya cakep banget, sampai endingnya pun indah banget men.
Makanya episode 7 kayaknya jadi episode terbaik menurut gua. Selain episode 6 yang endingnya kayak bangsat banget, endingnya anjing sih episode 6 sih. Cuman secara keseluruhan kayaknya gue tetap prefer episode 7 karena rapi gitu penulisannya, bener-bener kayak berdiri sendiri, di mana itu banyak layer, banyak konteks, banyak emosi di situ, dengan penyelesaian si Eko, Dansa sama Powder yang baik di universe itu, dengan FPS diturunin jadi cuman 4 frame per second, jadi 1 detik cuma 4 frame, jadi patah-patah, dan itu nge-reference ke skillnya si Eko, dimana dia punya mesin waktu yang bisa muter waktu maksimal cuma 4 detik doang. Menurut gue itu simbolisasi yang sangat-sangat indah. Dan scene mereka dansa dengan lagu Mameo Hameh, ya mohon maaf gue nggak bisa bahasa Prancis jadi ya. Tapi ya artinya kalau gue cari-cari tuh lirik awalannya tuh I love you, I'm leaving you. Dan itu kan simbolisasinya bagus banget, men. Si Eko ini udah berada di universe yang damai. Dia bisa hidup bahagia sama Powder. Dia cinta sama Powder. Powder dengan kiss terakhir mereka, dengan quotes. Can we just pretend like it's the first time? Now that's a great sequence. Ini baru yang gue bilang fasenya pas gitu. On point. Karakternya jelas. Nah, tapi sayangnya lagi-lagi karena memang harus ditutup dengan total cuma 18 episode ya terbatas gitu. Dan dengan total memang cuma harus 18 episode, menurut gue series Arcane udah cukup melakukan yang terbaik. Bahkan ya di season kedua ini kan ada satu subplot di mana Jinx punya kedekatan dengan satu anak kecil gitu ya, udah ibaratnya udah jadi adiknya dia sendiri yang namanya Isha. Nah, lu kalau perhatiin di episode 6 yang seperti udah gue bilang tadi, itu ending kan menurut gue ya kayaknya itu scene terbaik di sepanjang series season kedua ini. Bahkan kayaknya di sepanjang series Arcane season 1, season 2 yang kalau gue harus pilih apa scene terbaik dari keseluruhan series ini, ya scene pengorbanan Isha di akhir gitu. Itu scene itu anjing banget sih. Itu gue nangis loh. Itu gue sepanjang nonton series Arcane, scene pertama sampai episode ke-6, gue sama sekali nggak pernah ngeluarin air mata. Sama sekali, terharu pun nggak. Ya adalah yang bikin gue cukup sedih, tapi ya biasa aja gitu sedihnya. Nggak sampai yang terharu banget gimana-gimana. Tapi scene itu gue nangis loh. Itu gue nonton nggak di rumah, itu gue lagi di luar nonton pakai laptop. Nangis gue. Kenapa? Bukan karena konteksnya. Lu kalau perhatiin konteks hubungan antara si Jinx sama adiknya itu gak terlalu banyak. Lagi-lagi kan rangkumannya cepet gitu. Baru berapa episode doang, build up itu masih banyak subplot lain ketumpuk-tumpuk. Jadi hubungan dia sama si Isha ini ya cuman berapa, lu kalau totalin berapa menit ya, ya elah menurut gua gak nyampe 5 menit loh hubungan si si Jinx sama si Isha gitu ya. Tapi kenapa dengan konteks yang sesingkat itu, hubungan yang belum terdevelop dengan cukup matang, bisa bikin gua nangis? Kenapa? Karena eksekusinya terlalu perfect, terlalu sempurna. Gua nggak bisa bayangin ada eksekusi yang bisa lebih sempurna dari ini. It's the most perfect things I've ever seen. Pemilihan lagunya lagu Mandarin anjing. Gue kayak habis pikir, gue dengerin anjing lagu Mandarin, lagu ya Isen Chan. Ini gilanya Arcane. Tadi pakai lagu Prancis, sekarang pakai lagu Mandarin, bisa kayak begini. Eksekusi dengan koreografi yang lu bayangin, kombinasi cut to cut. Jadi diakalnya gimana supaya ngerangkum ya, dalam satu scene itu bisa ngerangkum semua konteks mengenai si Jinx sama si Isha ini. Jadi ketika si Isha ini lagi lari melakukan pengorbanan, dikasih jam flashback hubungan antara si Jinx sama Isha gitu, dengan art style yang berbeda lagi gitu. Diakhiri dengan dia kayak gue speechless sih. Coba tulis di komentar siapa yang nangis nonton scene itu. Ya lagi-lagi seperti yang udah gue bilang di awal, Arcane itu memang senjata utama itu di visual dan musiknya. Dia selalu bisa kombinasin visual dengan musik, terutama di montage awal. Lu perhatiin di setiap episode awal selalu diawali dengan montage ya, hampir semuanya ya. Cuman satu episode kalau nggak salah ya, atau 2 episode yang nggak pakai montage gitu ya. Mulai dari awal kematian mamanya si Caitlyn gitu, divisualisasikan dengan style yang berbeda gitu ya, dengan semuanya sketchy, monokrom, hitam putih, cuman satu karakter yang di-emphasize, dikasih warna ala-ala Schindler's List gitu ya. Kan emosional banget, ditambah lagunya pas banget gitu. Atau misalnya ketika ada satu montage juga, Paint the Town Blue. Paint the town blue, write it all around you.
siapa sih yang nggak nonton scene itu terus kayak kepala begini-begini, kan kita udah pasti begini-begini. Beatnya asik, rap-rapnya selalu mantep. Scene kedatangan Jinx di akhir jadi hero gitu dengan kapalnya dia, anjing itu beatnya dengan dia pakai hoodie udah bergaya duduknya, anjing. Arcane selalu bisa bikin visual art style yang gila banget, ditambah dengan beat yang gila yang buat kita wow gitu. Udah pasti teriak gitu. Koreografi fightingnya gue juga inget ketika si Sevika vs si Smash kan, lu kalau inget dia dikasih lengan robotik baru sama si Jinx kan, yang kayak mesin slot gitu yang bisa ceng 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 gitu kan. Terus di akhir tuh kalau kalian inget yang terakhir udah berubah jadi senyum semua tuh tiga-tiganya, cekreng, abis itu dikasih close up ke si Jinx. Udah mulai seneng deh kayak. Abis itu cekreng, yang kedua si Isha kayak mangap kan, close up lagi, baru cekreng. Itu dewanya Arcane, itu dewa Arcane ya. Ditambah lagi memang secara art style tuh kayak ada scene selalu pas, kayak misalnya lagi sedih dia pakai watercolor gitu, pakai cat air. Ada kan scene-nya si Vander kan dikasih cat air gitu kan, scene memory pakai cat air, scene yang lagi ini pakai pensil warna, scene yang ini nanti pakai monokrom. Dia bisa kombinasi tuh antara 2 dimensi ada, 2.5D-nya ada, 3D-nya ada. Udahlah, visual gue gak usah ngomongin banyak, musiknya juga selalu keren. Intinya season pertama ini menurut gue secara plot entah kenapa buat gue lebih kompleks, lebih eskalasi, lebih gede, tapi nggak terlalu fokus. Jadi menurut gue agak lebih lemah dibandingkan yang pertama menurut gue pribadi, tapi secara visual meningkat jauh. Buat gue akan kasih file score 8,8/10 alias cakep. Mohon maaf banget, pasti banyak yang kalian berharap ditaruh di top Marco top di atas 9, cuman ya menurut gue plotnya terlalu banyak yang sekedar dimunculin abis itu hilang tiba-tiba, munculin hilang tiba-tiba. Ya, oke, gitu aja ya untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.